Jadi tadi sudah sempat disebutkan oleh rekan Gali mengenai neraca perdagangan Indonesia di bulan Desember yang juga men-summarize data kondisi neraca perdagangan dan ekspor impor Indonesia sepanjang tahun 2023. Mungkin langsung next slide. Jadi sudah disebutkan tadi ya bahwa angka surplus neraca perdagangan ternyata jauh melebihi ekspektasi. Jadi di bulan Desember tercatat neraca perdagangan mengalami surplus sebesar 3,3 miliar US dollar. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 2,4 billion US dollar dan lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi ya, konsensus tadinya hanya memperkirakan surplus itu hanya mencapai 2 billion US dollar. Dan hal ini juga disebabkan karena importnya yang cenderung mengalami penurunan ya. Sementara konsensus tadinya memperkirakan impor itu akan mengalami kenaikan. Dan hal ini juga sudah sesuai dengan seperti yang kita perkirakan ya bahwa impor di bulan November itu ada sedikit anomali ya di mana ada kenaikan impor minyak mentah di mana terjadi di tengah adanya kecenderungan penurunan harga minyak. Jadi memang angka impor di bulan Desember ini seperti merupakan sebuah adjustment. Jadi overall sebenarnya kondisi neraca perdagangan sampai dengan bulan Desember itu masih cukup baik dan seperti setelah disebutkan sebelumnya ya bahwa kita telah mengalami surplus selama 44 bulan secara berturut-turut. Next. Dan seperti saya sebutkan ya bahwa memang kecenderungan ada penurunan impor ya, jadi sudah mulai mengalami adjustment. Apabila kita lihat berdasarkan negara asal sepanjang tahun 2023 ini, eh, kecenderungan impor dari beberapa negara itu proporsinya menurun ya, seperti dari China itu mengalami penurunan dari 34% menjadi hanya sekitar 33%. Dan memang kalau kita perhatikan salah satu hal yang mendominasi impor sepanjang beberapa bulan terakhir di akhir 2023 lalu itu adalah adanya impor dari beberapa bahan pangan ya. Seperti kita ketahui bahwa memang saat ini terjadi kondisi cuaca yang sulit untuk diprediksi, yaitu El Nino, dan sepertinya memang dengan kecenderungan gangguan produksi pangan ya sepanjang akhir tahun 2023 dan mungkin akan berlanjut sepanjang semester 1 2024, sepertinya memang akan impor untuk barang-barang konsumsi terutama dari makanan itu cenderung masih tetap positif. Dan kalau kita lihat untuk kelompok penggunaan lainnya yaitu bahan baku dan barang modal itu cenderung mengalami penurunan. Dan penurunan ya dari raw materials, impor raw materials ini juga kalau kita lihat disebabkan yang pertama karena adanya penurunan dari harga-harga komoditas ya yang raw materials, kemudian juga memang import dengan kondisi ekonomi Indonesia yang memang cenderung slowing. Nah, kita rasa memang impor ini masih akan tetap relatif stabil dengan kecenderungan mungkin masih akan tetap flat ya. Next. Sementara kalau dari sisi ekspor ya memang kita masih banyak didominasi oleh beberapa komoditas-komoditas yaitu bahan bakar mineral, kemudian juga lemak hewan nabati ya yang terutama disumbang oleh batu bara dan CPO itu sejalan dengan penurunan harga memang ekspornya juga moderate, tapi dalam beberapa bulan terakhir itu kita lihat meskipun slowing down, angkanya sepertinya masih tetap relatif stabil ya, tidak seperti siklus penurunan harga-harga komoditas sebelumnya. Jadi kalau kita lihat memang ada kenaikan di beberapa negara dari beberapa negara tujuan itu cenderung masih negatif ya, seperti dari Amerika Serikat, kemudian Jepang. Sementara untuk ekspor ke India itu masih relatif cukup tinggi dan memang masih didominasi oleh CPO. Next. Ya, jadi kalau kita summarize ya, sepanjang tahun 2023 ini di tengah penurunan harga-harga komoditas, neraca perdagangan kita masih relatif sangat baik meskipun tidak setinggi di tahun 2022. Yaitu sebesar 37 miliar US dollar secara akumulasi dari Januari sampai dengan Desember. Dan memang dibandingkan dengan tahun 2022 lalu, nilainya itu turun
di mana di 2022 itu mencapai 54 billion. Tentu saja ini ditopang di tahun 2022 ya, support oleh harga-harga komoditas unggulan Indonesia ya, terutama batu bara dan minyak kelapa sawit yang pada saat itu mengalami peningkatan signifikan sebagai dampak dari adanya krisis geopolitik, yaitu konflik Rusia dan Ukraina yang menyebabkan gangguan dari suplai bahan-bahan atau komoditas energi. Namun kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 sebenarnya juga masih lebih lebih tinggi ya, dan kita overall menilai bahwa baik dari bulan Desember maupun sepanjang kuartal 3 di 2023 lalu dan juga sepanjang tahun 2023 selama full year itu angkanya masih sangat kuat, sangat positif. Dan dengan tren saat ini saya rasa meskipun harga-harga komoditas ke depan masih akan tetap flat ya, sejalan dengan kondisi ekonomi global yang relatif masih akan slowing down dibandingkan dengan 2023. Kita lihat dengan tren saat ini, melihat bahwa dalam beberapa bulan ke depan ya, bahkan mungkin kita harapkan sepanjang tahun 2024 itu akan kembali mencatatkan neraca perdagangan yang masih tetap surplus. Dan kalau kita lihat berdasarkan negara ya, kita mengalami surplus terbesar itu dengan India, itu sebesar sekitar 1,4 billion US dollar. Kemudian dengan Amerika Serikat sekitar 1,3 billion, dan yang ketiga adalah dengan Filipina. Sementara kalau kita lihat dari sisi defisit, kita defisit terbesar itu dengan negara Australia ya, 567 juta US dollar, kemudian Brazil 498 juta US dollar, dan Thailand. Dan memang sebagian besar impor dari negara-negara tersebut adalah impor untuk bahan makanan ya, dari Australia, Brazil, dan juga Thailand. Dan memang yang salah satu yang paling penting untuk menjaga pasokan di Indonesia itu adalah dari beras. Next. Dan melihat surplus neraca perdagangan yang cenderung meningkat ya di kuartal 3 dibandingkan dengan di kuartal 4 dibandingkan dengan kuartal 3. Kita lihat ada potensi current account balance ya, atau neraca transaksi berjalan, terutama dari sisi neraca barang itu akan mengalami surplus yang lebih tinggi. Dan di sisi lain memang untuk primary income dan secondary income ada faktor musiman, sepertinya memang ada kenaikan dari penerimaan secondary income. Sementara primary income juga mungkin juga akan sedikit, defisitnya akan sedikit melebar. Tapi overall kita lihat adanya potensi bahwa current account terhadap GDP ratio itu akan berkisar di kisaran sekitar mungkin -2 sampai dengan -0,2 sampai dengan positif 0,1% terhadap GDP. Dan overall sepanjang tahun 2023 lalu neraca transaksi berjalan masih akan sangat-sangat manageable. Dan hal ini sangat berbeda dibandingkan dengan kalau kita lihat di chart kanan atas ya, di beberapa periode di mana kita mengalami current account deficit yang sangat lebar. Dan hal ini kita harapkan juga akan menopang neraca pembayaran secara keseluruhan, dan yang juga didorong oleh neraca finansial yang juga kemungkinan akan positif ya, sejalan dengan arus modal asing yang masuk di sepanjang kuartal 4 2023. Dan kita lihat kondisi keseimbangan eksternal Indonesia masih sangat sehat, dan saya rasa ini akan bisa secara fundamental menopang pergerakan rupiah di tengah memang masih ada risiko fluktuasi karena masih adanya ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter dari Amerika Serikat. Next. Dan secara umum memang di 2024 ini salah satu yang mungkin akan menjadi risiko untuk Indonesia itu adalah perlambatan ekonomi global yang tentu saja juga akan berdampak kepada aktivitas perdagangan internasional di seluruh dunia. Dan ini juga bisa menjadi juga bisa berdampak kepada kinerja ekspor maupun impor di Indonesia. Namun dengan melihat ya perkembangan saat ini ya, dengan adanya berbagai kebijakan yaitu hilirisasi, dan mungkin kita juga bisa saat ini less dependent dengan ekspor dari komoditas. Dan mengingat
kemungkinan perlambatan ekonomi global juga akan berdampak kepada harga-harga komoditas. Sepertinya eh, eh, dampak terhadap Indonesianya juga kita lihat mungkin tidak akan terlalu besar karena porsi ekspor manufaktur Indonesia itu cenderung mengalami peningkatan ya dalam 10 tahun terakhir. Mungkin sementara dari saya demikian, kembali ke Glenda. Terima kasih.